Yakin sih ini kalau malam lewat sini horor ini. Ini yang serem ini di jalur-jalur sempit kayak gini. Ini kayak taman. Tadinya itu kayak taman gitu ya. Oke, video kita awali dari Desa Serang. Saat ini kita masih berada di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga. Di posisi kita saat ini itu masih di pemukiman di Desa Serang, tapi posisi paling tinggi gitu ya. Kita turun dari lereng Gunung Slamet. View di Desa Serang ini memang keren gitu ya. Kita ngelewatin jembatan. Warga sini rata-rata itu profesinya sebagai petani gitu ya. Karena ini di lereng gunung. Tanah di sini tuh bener-bener subur gitu ya. Ini view ke arah bawah dan ini view ke arah atas. Gunung Slamet guys. Gunung Slamet. Keren luar biasa. Yakin sekali-kali kalian harus belusukan seperti saya di Desa Serang, Kabupaten Purbalingga. Kalian nggak bakalan nyesel. View di sini memang bener-bener keren. Dari sini kita belok ke arah kanan. Yakin ini Pertasop dengan view paling indah di Kabupaten Purbalingga. Viewnya langsung ke arah Gunung Slamet guys. Ini keren yakin. Sepanjang jalan di Desa Serang ini memang benar-benar keren. Dari sudut manapun desa ini tetap keren. Aku mau pulang ke arah kota Cilacap, tapi lewatnya sini. Ini loh. Ini. Lewat jalan yang kalau dari Purwokerto itu seharusnya itu bayar gitu ya. Ini jalur yang sama dari Purwokerto ke arah Serang itu lewatnya sini. Dan ini kebetulan kita dari arah Serang menuju ke Purwokerto Baturaden. Kalau dari Baturaden itu kan bayar gitu ya. Sekitar nek ora salah aku terakhir itu bayar 25.000. Tapi kalau dari sini itu sepertinya gratis guys. Ini sepertinya ada bekas penarikan HTM gitu ya. Ada bekas penarikan tiket. Tapi sepertinya sudah terbengkalai. Walaupun ini jalur yang cukup menyeramkan gitu ya, tapi nyatanya warga-warga Desa Serang, warga-warga Purbalingga itu masih saja tetap menggunakan jalur ini sebagai jalur alternatif dari Desa Serang menuju ke Baturaden, Purwokerto gitu ya. Ini jalur paling cepat, soalnya kalau kita maksain lewat Purbalingga itu nanti ketemunya muter gitu ya. Walaupun jalannya halus tetapi itu muter. Sedangkan jalur ini itu jalur lurus dari Desa Serang menuju ke Baturaden. Oke, langsung saja kita gas. Kita menuju ke Baturaden. Dari Desa Serang Purbalingga menuju Baturaden lewat jalur yang sebenarnya itu cukup menyeramkan gitu ya. Jalur ini itu melintas di lereng Gunung Slamet, terus kemudian
membelah hutan gitu ya. Jadi kanan kiri itu hutan. Dulu kita pernah melintas di jalur ini, tapi belum sampai pol, dan ini pol-polan. Jalannya rusak parah, yakin serius. Rusak parah. Ini rusak parah. Kanan kiri hutan. Yakin jalur ini nggak bisa buat simpangan, karena selain jalurnya rusak parah, jalannya juga sempit. Ini kalau kita masuk dari Baturaden melewatin jalur ini itu harus bayar 25.000 gitu ya. Tapi kalau dari jalur Serang tadi, dari desa Serang itu gratis. Kita tadi masuk gratis, nggak ada orang yang mintain ATM gitu ya. Oh, ini jalur jeep guys. Wow. Yakin di daerah sini masih alami banget. Biasanya aku kalau lewatin itu serem gitu ya, tapi kali ini banyak orang. Di sini banyak orang. Dari mana Mas? Dari Baturaden. Oh, dari Baturaden lari ke Serang tadi. Iya. Berarti ini balik lagi. Hah? Iya, ke Kelir ini balik lagi. Oh iya, 50 kilo lah tadi. 50 kilo jos. Atlet atau gimana aslinya? Fun, senang-senang Fun. aja. Oh, senang-senang aja. Jalan sehat. Oh iya, biar sehat ya. Iya. Oke, mari Mas. Ya. Tak kira atlet gitu ya, ternyata buat fun-fun saja. Sebenarnya itu cukup jauh gitu ya kalau jalan kaki atau lari dari Serang menuju Baturaden. Padahal itu anak-anak tadi itu udah kesininya itu juga lari gitu ya, dari Baturaden menuju Serang, kemudian balik lagi dari Serang menuju ke Baturaden. Keren sih. Di sini jalurnya lumayan cukup bagus. Yakin kanan kiri ini hutan. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau melintas dari Serang ke Baturaden atau sebaliknya dari Baturaden menuju ke Serang, nek wis ngelewatin maghrib gitu ya, lebih baik pikir-pikir. Karena mungkin kalau sudah melewati maghrib itu di sini tuh petengnya rapatut. Tapi di sini ada Alphard guys. Apa ya, orang eman-eman gitu ya? Orang eman-eman Alphard lewat kene, caranya loh eman-eman mobil gitu loh. Atau mungkin orang yang punya mobil ini nggak tahu kalau jalur di Serang ini rusaknya itu cukup parah gitu ya. Alphard lewat sini guys. Dan ini danau-danau yang masih tergenang air. Di sini rusak parah, penuh dengan kerikil. Jebule rame guys. Jebule nek dina minggu ki rame gitu ya. Ini nggak jadi bikin konten horor ini. Soalnya rame guys. Tak kira itu sepi banget di sini gitu ya. Jebule malah rame gitu loh. Ini cuma jalannya aja yang rusak parah. Ini parah rusaknya.
Wow, ini di sini, ini bener-bener parah. Gak bisa ngebayangin mobil Alphard tadi itu lewat sini gitu ya. Itu kalau motor bukan Matic lewat sini tuh enak saja gitu ya. Tapi kalau Matic itu mah dan bahaya ini. Yakin ini rusak parah. Ini benar-benar hutan, kanan kiri hutan. Ini boleh jalur kanan kiri hutan, jalannya rusak, tapi sing liwat lumayan akeh guys. Yang melintas di jalur ini lumayan cukup banyak gitu ya. Ini jalannya sempit banget guys. Nggak tahu kanan kiri ini tanaman apa gitu ya. Oke, kita berhenti sebentar di sini. Ini benar-benar di tengah hutan dan aku heran, aku baru tahu kalau di sini itu ada bangunan seperti ini. Ini bekas bangunan apa guys? Mungkin buat orang-orang Purbalingga, buat orang-orang yang asli desa Serang gitu ya. Mungkin kalian tahu ini tadinya itu bekas bangunan apa? Apakah di sini itu tadinya resort buat wisata gitu ya? Ke arah sana itu ada jalan. Ini kayak taman. Tadinya itu kayak taman gitu ya. Ramai guys. Jalur menyeramkan, jalur tengah hutan tapi ramai. Oke, kita lanjut. Perjalanan masih lumayan cukup jauh. Wah, bener kan? Rame kan? Jalur tengah hutan tapi tetap rame. Nggak menyeramkan seperti apa yang kalian kira gitu ya. Mungkin banyak yang ngira kalau lewat sini nanti itu bisa banyak begal gitu ya, berbahaya gitu ya. Tapi nyatanya enggak. Banyak orang yang bawa arit, bawa parang di sini. Tapi ya yang lewat tetap aman karena rata-rata yang ke sini itu yang bawa arit ke sini rata-rata itu petani, tukang arit, peternak gitu ya. Rata-rata peternak, boleh cuket, gompan sapi, gompan pedus gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen lewat sini itu memang nggak disaranin gitu ya. Kalau berani monggo silahkan, nggak disaranin. Tapi kalau mau lewat ya nggak apa-apa. Ini aman guys,
jalur ini insya Allah aman. Walaupun kelihatannya lewat hutan gitu ya, kanan kiri hutan, tapi insya Allah ini aman. Ini halus guys, di sini jalannya masih halus. Kalau di Jepang jalan-jalan pinggir hutan kayak gini yang ditakutkan itu bukan setan, tapi orang-orang Jepang termasuk saya itu lebih takut dengan babi hutan, atau kata lain itu celeng gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ketika melintas jalan di tengah-tengah hutan seperti ini, itu yang ditakutkan itu begal. Jujur buat saya sendiri, ketika lewat jalan-jalan seperti ini, itu yang saya takutkan itu bukan begal, bukan wong nakal gitu ya nang tengah jalan. Soalnya ini benar-benar di tengah-tengah hutan. Itu Gunung Slamet. Ini di tengah-tengah hutan guys. Yakin sih ini kalau malam lewat sini horor ini. Ini yang serem ini di jalur-jalur sempit kayak gini. Di depan sini itu ada pertigaan, terus di pertigaan ini itu ada warung. Coba kita lihat, ini deretan warung-warung yang ada di tengah hutan di lereng Gunung Slamet. Mie ayam mbak? Satu aja. Ini warung di tengah hutan gitu ya. Walaupun tengah hutan tapi tetap ramai. Oh berarti tadi di belakangku itu ada mobil gitu ya. Enten lontong Bedek? nggih, lontong. Nggih. Adik Bu, ya monggo semua orang baturan. Oke, kita lanjut, kita tembusin perjalanan ini sampai ke Baturaden. Ciri-ciri jalan di lereng Gunung Slamet, tembusan dari Baturaden ke Desa Serang. Kalau masuk ke Desa Serangnya itu jalannya rusak. Ini jalannya rusak, tapi begitu masuk ke daerah Banyumas itu jalannya halus guys. Oke, sepertinya ini jalan rusak terakhir dari Kabupaten Purbalingga. Jadi kalau kalian itu ngelewatin jalur hutan di lereng Gunung Slamet, ketika kalian masih melewati jalur yang rusak seperti ini, itu fix kalian masih di Kabupaten Purbalingga. Tapi ketika kalian melewati jalur yang halus seperti ini mulus gini ya, jalannya mulus gitu ya, kalian itu memasuki Kabupaten Banyumas. Jadi perbedaan jalan yang sangat kontras gitu ya antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas. Tapi sayang, ketika kita melewati jalur ini, ngelewatin Baturaden, kita itu harus bayar gitu ya. Sedangkan di jalur Purbalingga ini gratis guys. Nggak tahu nanti kita sampai Baturaden itu ditarikin HTM atau enggak gitu ya. Aku juga penasaran. Soalnya ketika kalian melewati jalur ini tapi lewat Baturaden,
itu nanti ditarikin HTM nek ora salah kurang lebih itu 25.000. Sedangkan tadi kita lewat Serang Purbalingga itu gratis guys, tapi ya jalannya rusak guys, jalannya rusak, sepanjang jalur itu rusak parah gitu ya. Sedangkan di jalur Banyumas itu bayar tapi jalurnya bagus, jalurnya halus. Coba kalian milih mana? Milih jalan berbayar tapi halus atau jalan gratis tapi rusak? Coba kalian milih yang mana? Bahkan di sini cukup ramai. Nah, ini kita sampai di Safari to the Sky. Ini salah satu objek wisata di tengah-tengah hutan di lereng Gunung Slamet gitu ya. Safari to the Sky. Ini seperti kafe. Ini kafe. View-nya ke arah Gunung Slamet. Wah, Gunung Slamet sudah tertutup kabut. Bahkan di sini sepertinya ini akamsi. Banyak akamsi yang ngerdolan mengene gitu ya. Kayaknya gratis loh. Nek wong luar kayaknya bayar kayaknya. Ini di Bobo Kabin. Sebentar lagi kita memasuki pintu gerbang menuju ke objek wisata Baturaden, tepatnya ke arah Pancuran 7 gitu ya. Pancuran 7, Kebun Raya Baturaden dan lain-lain. Biasanya itu kalau orang-orang masuk dari sana menuju ke sini itu bayar 25.000 ya. Dan sekarang kita coba dari sini menuju ke Baturaden, atau lebih tepatnya kita tadi masuk dari Serang gitu ya. Dari Serang menuju ke Baturaden. Apakah nanti di pintu gerbangnya sana nanti juga bakal dimintain uang HTM gitu ya? Oke, kita coba. Rame guys, rame. Jalur sini rame. Jadi lewat sini dari luar menuju ke Baturaden itu harus bayar 25.000. Dan sepertinya kalau dari Serang menuju ke sini itu nggak bayar gitu ya. Ini gratis guys, ini gratis. Tapi beda lagi kalau kalian dari Baturaden menuju ke arah Serang, kalian itu wajib bayar gitu. Nah, kalau salah 25.000. Dan dari sini kita bakal menuju ke Cilacap, pulang ke Cilacap gitu ya. Itu nek ora salah kira-kira itu memakan waktu sekitar 2,5 jam. Itu kalau pelan, kalau cepet itu bisa 2 jam gitu ya. Oke, jadi seperti itu saja video kita kali ini. Kita sambung lagi di video-video saya berikutnya.